Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ishhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Saya hitung ini yang hadir kurang lebih 4.000 orang. Ya, mau dong. Ya, sama pedangnya, sama malaikat kita gak ada yang tahu. Ya, mudah-mudahan wasilahnya kita kumpul di sini Allah angkat semua penyakit. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yajma'u khalqahu fi butni amri arba'ati yawman summa yakunu 'alaqan misla dhalik summa yakunu mudghah misla dhalik summa yab'atsu Allahu makana fawqi arba'in kalima wa yamhulu ta'tabu amaluhu wa rizquhu wa ajaluhu wa qiyasuhu sa'id summa yaghfiru fihi. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Sohibul Bait Bapak
Pak Topik. Pak Topik ganteng ya. Oh, bapaknya. Oh, ini anaknya. Anaknya aja ganteng gimana bapaknya? Tapi masih ganteng apa Ustaz ini? Yang saya hormati keluarga besar Pak Topik sekeluarga, yang alhamdulillah hari ini ngajinya makin kesini ya. Nanti lama-lama ke depan. Amin ya robbal. Nanti kita ngumpul di masjid ngajinya coba. Yang penting istiqomah. Kita berdoa niatkan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga tadi ada pesanan katanya sekaligus tasyakuran walimatul amal. Berarti istrinya Pak siapa? Istrinya Pak Hidayat lagi hamil 4. Alhamdulillah. Siapa lagi yang mau hamil? Ada ibu yang mau hamil? Ada buka. Iklan lagi baik ya. Pertama saya mau bahas ya. Yang terhormat, yang saya hormati, ini ada banyak ustadz ini alhamdulillah ya. Ada Pak Ustadz Iwan, ini ada Pak Ustadz Eko, masya Allah ya. Ada Ustadz nggak kelihatan ini sebelah sini. Ya, kita doain bersama siapapun yang kumpul hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin ya robbal. Sampai kiamat kurang 1 hari. Alhamdulillah. Yang lainnya udah pada mati, kita hidup sendirian. Ya, mau ke rumah sakit, dokternya mah. Makanya doa mah jangan minta umur panjang, kita panjang sendiri bu. Ya. Alhamdulillah. Hari ini saya mohon maaf banget, radanya kurang fit. Saya 2 hari yang lalu akhirnya berobat juga. Padahal saya anti banget sama obat. Akhirnya masuk ke klinik juga, minum obat. Alhamdulillah. Ternyata Pak Ustadz bisa sakit. Pikir saya mah kebal bu, masya Allah. Ternyata Pak Ustadz bisa sakit juga. Saya mohon maaf kalau misalkan kurang maksimal, tapi bismillahirrahmanirrahim saya niatkan Allah Subhanahu wa taala kita istiqomah ngaji ini, ngaji terus sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu kewajibannya dari buayan sampai liang lahat. Sampai kita menyebutkan asma Allah yang terakhir yang tadi sudah dibacakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat tidak hanya bisa digerakkan dengan lidah. Jadi orang yang sakaratul maut pasti bisa mengucapkan la ilaha illallah. Selain kata-kata yang lain tidak akan pernah bisa diucap kecuali la ilaha illallah. Latihannya kapan Pak Ustaz? Dari sekarang. Jadi kalau sekarang nggak pernah nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak akan pernah bisa sakaratul maut kita nyebut lafaznya Allah, karena orang bisa karena dia biasa. Yang pertama saya mau sampaikan sebelum kita belajar fikih Ramadan ini, saya punya tanggung jawab, jangan sampai nanti kita besok nih kurang lebih 13 hari lagi kita sampai pada bulan suci Ramadan. Nggak kerasa Pak. Habis itu sebulan lagi kita lebaran, habis itu wah THR ya masya Allah. Jangan lupa lah sama Ustaz ya, THR. Ini suatu orang 101 juta aja masya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Ngasih Ustaz jangan tanggung-tanggung apa. Lu mau buat hajatan, ngasih dangdut, ngasih artis puluhan juta. Buat Ustaz tanggung jawabnya dunia akhirat masih mikir-mikir. Subhanallah. Romannya perhitungan. Gak bercanda bu, bercanda. Saya mah gak suka amplop, gak suka. Iya. Yang pertama saya ingin sampaikan berkaitan dengan walimatul hamil. Pak Ustadz, Bu, 40 hari itu jabang bayinya sudah ditiupkan teruh. 4 bulan, sorry gak diingetin, terima kasih. Ya. Mohon maaf, saya kurang sehat jadi nggak konek, udahnya nafsu bener ini. Ya. 4 bulan itu cabang bayi itu sudah ditiupkan ruh. Jadi si anak kita itu, si bayi kita itu sudah hidup.
Kalau bahasa Jawanya mah bahasanya ngumpat, ya, nyempurnain, ya. Awalnya apa Pak Ustadz? Awalnya nutfah. 40 hari pertama ketika spermatozoida bertemu dengan sel ovum, sel telur, itu jadinya nutfah, cairan. 40 hari itu cairan ada di dalam rahim berubah menjadi apa? Berubah menjadi gumpalan dan romannya takut-takut gumpalan darah. 40 hari lagi, setelah 40 hari berubah jadi mudghah, jadi daging. Coba bayangin, dari cairan berubah jadi darah, dari darah berubah menjadi daging, dari daging baru setelah 40 hari selanjutnya dibikin tuh tulang belulang kita. Subhanallah Bu, bayangin Pak, bisa hidup selama 9 bulan di dalam rahim tanpa udara, tanpa sinar matahari, semuanya kedap dalam satu buntelan yang namanya rahim. Itu anak bayi kita hidup. Cairannya namanya cairan ketuban. Itu setelah dicek ketuban mengandung vitamin, mengandung mineral, mengandung protamin, mengandung magnesium. Hampir dokter tidak pernah bisa bikin itu namanya air ketuban. Itu air ketuban datang dari fitrah seorang perempuan yang bisa melindungi bayi 9 bulan dengan selamat. Alhamdulillah. Coba deh Pak, 9 bulan pupnya di situ, makannya di situ, kencingnya di situ. Coba. Hai. Napasnya di situ, makannya di situ, muternya di situ 9 bulan. Bapak nggak usah taruh di ketuban dah Pak, Bapak taruh di balon 9 bulan pasti alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Bu, subhanallah, bayi kita nih hidup, ya. Apalagi nih laki-laki nih, jangan sombong laki-laki sama perempuan, bener gak Bu? Sehebat apapun lelaki lahir daripada rahim seorang perempuan. Jadi nggak boleh namanya laki-laki itu songong, nggak boleh laki-laki belagu sama perempuan. Karena apa? Karena perempuan derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki. Sampai bagaimana Rasul ditanya sama sahabat, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama ummi, ummi, ummi 3 kali, baru abi. Artinya kalau kita melakukan kesalahan kepada ibu, berarti dosanya 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu dalam 40 hari berupa nutfah, cairan, kemudian menjadi segumpal darah. Selama 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Selama itu pula 40 hari berikutnya, kemudian diutuslannya kepada malaikat, lalu ditiupkannya ruh kepadanya dan diperintahkan atas menuliskan 4 hal. Apa? Rizkinya, ajalnya, amalnya, jodohnya sudah ditanggung dan ditulis di Lauhul Mahfuz sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayi itu udah ada rezekinya. Coba Pak Bu, orang tua dulu masih sanggup ngomong banyak anak banyak rezeki. Setuju ya? Bapak kita tuh masih berani ngomong banyak anak banyak rezeki. Yang hari ini kita katanya lebih pintar daripada orang tua kita. Kita S1, S2, S3, SLR. Padahal orang tua kita cuma SR sekolah rakyat. Mau anaknya 12 berani jamin banyak anak banyak rezeki. Kita banyak anak Bu, anak 1 stres,
apalagi anaknya cowok, Pak Ustaz, anak saya badar banget. Ya, punya anak 2 lebih stres. Kenapa bisa stres? Karena kurang sabar, kurang ilmu. Punya anak umur 2, 3, 4 tahun, Bu, itu pasti tembok itu dicoret-coret. Beneran? Karena emang dunianya main. Dia melihat tembok itu bagaikan melihat kanvas. Dia ingin berekspresi dengan apa yang dia lihat, apalagi dia ngelihat YouTube-nya lagi gambar-gambar. Wah, gue mau gambar di dinding. Tapi emaknya agak sabaran, Masya Allah. Ngelihat anak kita nulis-nulis gambar comek. Nanti mama bilangin, ayah. Bener banget kelihatannya orang tua. Padahal salah. Nggak apa-apa tuh bocah ngelukis, gambar-gambar, nggak apa-apa, Pak. Kalau perlu itu temboknya dikasih triplek. Beneran, karena belum ngerti. Nanti umurnya udah 5, 6 tahun, 7 tahun, pindah gambarnya ke buku tulis. Cuman karena kita ngerasa jadi orang tua paling benar, bocah disentil. Ya. Nggak disentil, dipukul. Ya. Nggak dipukul, wah, pokoknya apa aja. Oh, no, disuruh di tahap 3 ini mah nggak bisa. Ya, di sini mah nggak pernah ya, Bu, sama anak sabar-sabar banget di sini mah, alhamdulillah. Ya, sabar. Kelihatan nih muka-muka sabar nih. Allah masuk diri cuma. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi anak kita sudah dijamin, Pak, setelah ditiupkannya ruh, sudah dikasih tahu apa ketentuannya, rizkinya. Ya, tuh bocah udah ada rizkinya, Bu. Jadi nggak usah takut. Yang harus kita takutin adalah apa? Ketika anak kita lahir itu jangan sampai anak kita lupa sama Allah. Maka ketika lahir ada sunnahnya itu adalah nanti adalah si bapak ini mengazani kuping kanannya. Ya Bang ya, siapa Pak? Masih muda sebenarnya Bang aja. Ya. Kuping kanannya diazanin, ajarnya jangan kencang-kencang. Bayi baru keluar jadi bawa bang, kata bayinya, bapak gua gila. Ya ajarnya jangan kencang-kencang, Pak. Ajarnya pakai hati itu bocah. Oh, begitu. Ya, bisa ya. Kuping kirinya diikomatin. Anak baru keluar dari rahim ibunya, yang harus pertama kali dia dengar adalah tauhid. Apa? Lafaz Allah. Ya, jangan disetelin dangdut. Ini mah ada baik disetelinnya TikTok. Ya. Goyang pargoy. Ya, emang anak sekarang ada baik dah. Lah itu kan bayi bingung jadinya. Ya. Ya, jangan, ini saya kasih tahu nih. Yang pertama kali wajib dia dengar itu bayi adalah lafaz Allah. Maka diajarin ya, Allahu Akbar. Itu kata bayi Allah. Pasti bocah kalau diajarin itu rata-rata nggak bakal nangis, Bu. Kecuali yang ngajarinnya pakai toha, pasti stres itu bayinya. Ya, diajarinnya pakai hati. Tuh, ya. Bocah lahir diajarin di kuping kanan, dikomatin di kuping kiri. Ya. Udah diajarin diapain Pak Ustaz? Udah diajarin mah bocah udah dah. Dibersihin. Udah kasih yang lebih paham orang tua kita. Kalau dulu pakai parazis, kalau sekarang ada bidan, udah ada suster, udah ada dokter. Cuman saya minta mah jangan, kalau bisa mah jangan sesar. Beneran ini sesar. Anak itu harus lahir dari rahim ibunya dan keluar harus dari lahir ibunya. Kalau sesar itu dibelek, itu kepentingan rumah sakit. Kalau lahirnya normal, kalau lihat orang tua kita dulu mau nyungsang, mau muter kayak apa, itu lahirnya normal.
Karena udah disetting ini, rahimnya udah disetting, masuknya 3 on, keluarnya 3 kilo bisa. Alhamdulillah, iya fleksibel. Ya beneran ini masih udah disetting. Ya. Jadi kalau bisa mah Pak Ustadz, tapi sekarang mah zamannya sesar. Bu, subhanallah, sesar mah sakit. Itu tulang punggung disuntik pakai suntikan segede gaban, ditusuk, itu rasanya masya Allah 1 tahun masih kerasa. Pak Ustadz coba ya, iya ngerasain. Anak itu harus lahir dari rahim ibunya. Contoh orang tua kita, maka ketika lagi hamil doanya yang baik-baik. Jangan pernah nyakitin orang yang hamil. Orang yang hamil itu mulutnya doa. Maka ketika lagi hamil, mana sih istrinya? Ada di dalam ya. Itu nyebutnya yang baik-baik. Tong sehat tong, apa neng, pinter neng, lahirnya normal neng, doanya yang baik-baik. Ya. Dan pada saat hamil, suami kudu ngopeni siaga, siap antar jaga. Kenapa? Karena lagi hamil fisiknya jadi lemah. Bayangin coba, 3 kilo dibawa kemana-mana. Iya Bu, mau tengkurap pecah, celentang tumpah. Masya Allah berat. Orang hamil mah berat Pak, Masya Allah. Ya. Jadi kita harus benar-benar menghormati dan menghargai seorang ibu. Adalah perjuangannya adalah ketika hamil dan melahirkan. Ya, sudah ditanggung rizkinya, jadi jangan takut. Apalagi Pak Ustadz, sudah ditanggung lagi apa? Ketentuan ajalnya. Jadi rizkinya udah diatur, hidup matinya sudah diatur sama Gusti Allah. Pak Ustadz, bayi saya baru umur 1 hari langsung meninggal. Lah itu romannya Allah ngajak bercanda katanya begitu. Saya baru lihat lagi enak-enaknya Pak Ustadz, anak saya ganteng banget, tiba-tiba besoknya meninggal. Pak Ustadz, kenapa? Allah lebih tahu yang paling baik menurut Allah. Gitu ya. Jadi jangan pernah punya prasangka nggak baik sama Allah, karena Allah sudah pasti yang terbaik. Yang pertama rezekinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya. Itu bocah mau jadi apa itu udah ketahuan. Dia jadi udah diatur sama Gusti Allah. Bahkan yang terakhir, ketentuan celaka atau bahagianya itu juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan terkait walimatul hamil? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita next. Siap. Kalau habis melahirkan bayinya di inkubator, terus ngajar. Ya sebelum di inkubator kan bisa diajar. Jadi gini, di rumah sakit itu tanggung jawab yang paling utama setelah pasien itu adalah keluarga. Kalau pasiennya perempuan, pasti yang laki-laki, orang suaminya, istrinya misalkan jadi pasiennya, pasti pihak keluarganya ditanya yang paling bertanggung jawab siapa. Jadi kalau bayi kita masuk ke inkubator, gimana ngajarinnya Pak Ustadz? Udah telanjur ya nggak apa-apa, ajarin aja di inkubator, tapi pastikan dia dengar itu bayi dengan suara kita. Tapi kalau bisa minta izin sama suster sebelum di inkubator saya ajarin dulu, boleh silakan. Kitanya harus aktif. Tapi udah nggak bisa Pak Ustadz, kondisinya udah di inkubator, diajarin nggak? Ajarin Pak, beneran nyesel. Anak kalau nggak kenal tauhid Pak, itu gedenya badar. Tahu badar? What the meaning badar? Nakal, najika. Ya. Jadi harus tahu tauhid. Anak itu harus benar-benar ngedengerin lafaz Allah, supaya apa? Ketika nanti besar ngedengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Itu bocah langsung ingat, ya Allah, ternyata gue punya Tuhan namanya Allah. Ini lagi rame nih hajat toa, lagi rame. Masih nggak mau bahas? Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi ada nih? Pertanyaannya bagus nih. Padahal saya bukan dokter, bukan rumah sakit. Ada lagi? Oke, kita lanjutnya bahas puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil adalah orang yang beriman, bukan orang Islam, bukan. Karena gak semua orang Islam melakukan puasa. Yang kuat puasa hanya orang yang Orang yang beriman udah pasti Islam, orang Islam belum tentu Paham? Paham tuh? Argentina, Singapura, Palestina. Ya paham ya? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang gak beriman mah gak hai, gak dipanggil. Karena gak kuat puasa kalau gak pakai iman. Beneran. Apalagi aktivitasnya normal, Pak. Panas banget, kerjanya jadi kuli berat. Ya, entah itu kuli bangunan, entah itu kerja di lapangan, Masya Allah. Melihat karet rangkai yang ini, karet rangkai yang melihat tuh godaannya beneran. Rada-rada puyeng dikit, Masya Allah. Melihat kecoa udah kayak kor. Coba dah. Makanya latihannya sekarang nih, jangan kaget besok 1 Ramadan langsung puasa, lemas, yakin. Latihannya hari ini nih, bayar utangnya hari ini nih. Hari ini puasa sunnah, latihan biar nanti 1 Ramadan nggak kaget. Gitu loh. Yang punya utang kemarin 3 hari bayar. Yang punya utang sebulan bayar. Yang punya utang 22 tahun bayarin utang, Masya Allah. Gimana bayarnya bulan COVID? Ya, dibayar. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Kenapa harus puasa? Ternyata yang puasa bukan hanya kita, Pak. Hewan puasa. Ular, Pak, ular kalau ngeramin telurnya itu puasa, Pak. Ayam kalau lagi ngeramin sampai netesin telurnya itu juga puasa. Kalau sampai kita yang kuat begini nggak puasa, kalah sama ayam. Nah, rasain loh, puasa. Ya, kudu puasa. Dan puasa itu bukan hanya kita, Pak, yang Muslim. Ya, yang Hindu ada puasanya, yang Buddha juga ada puasanya, bahkan yang Kristen juga ada puasanya. Walaupun puasa ini, ibadah puasa adalah ibadah dari zaman dahulu udah ada. Bahkan pemimpin-pemimpin kita, Raja Mataram, Prabu Siliwangi, itu semua tarekatnya, ya, puasanya itu luar biasa. Ya. Kenapa mesti puasa, Pak Ustadz? 11 bulan diisi makanan, 1 bulan buat istirahat. Coba dah mobil dipakai 11 bulan gak diservis, gak diganti, gak dikasih istirahat, kira-kira jebol. Dan anehnya setiap penyakit ketika puasa pasti sembuh. Orang yang punya penyakit apa, Mak? Kalau dia puasa benar, insya Allah penyakit mahnya sembuh. Jadi jangan suuzon. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita puasa. Nanti kita bahas. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, karena sebelumnya orang dulu juga udah puasa. La'allakum tattaqun, berharap dari puasa kita jadi orang yang takwa. Sekarang pertanyaannya, apa itu puasa?
Puasa ya, puasa itu adalah, ada yang tahu? Yang tahu saya kasih minum nih. Ini cuma ada air dong. Menahan hawa nafsu. Ya, ada lagi? Puasa menurut syariat adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya dari masuk waktu fajar habis subuh sampai maghrib. Pak Ustadz, saya boleh sampai isya nggak? Nggak boleh. Maghrib harus disegerakan berbuka. Ya, jadi batasan puasa kita itu ya sekarang kendalanya gini Pak. Ini yang sering puasa batal. Di TV itu jangan pernah ditiru, kalau di TV kan ada DKI Jakarta dan sekitarnya. Lah kita kan Bogor. Tiba-tiba mendengar di TV azan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi. Kita selisihnya 2 menit Bu. Itu satu keluarga batal semua. Ini bener banyak loh. Karena dia patokannya di TV. Ya, ini perhatian nih bapak-bapak, ibu-ibu yang buka puasanya di rumah, jangan terpatok pada TV. Lihat di bawah, poin di bawahnya tuh. Ajan wilayah Denpasar, ajan wilayah Bali, ajan wilayah gitu loh. Jangan terburu nafsu Pak. Mau laparnya kayak apa nih demi Allah nih? Mau laparnya kayak apa pas puasa Bapak nenggak es teh manis segelas kenyang? Beneran. Padahal mah ngabuburit, ngelihat es kelapa dibeli, ngelihat es cendol dibeli, ngelihat semua dibeli. Padahal mah sampai di rumah semua gorengan semua, tukang gorengan ada 4 dibeli semua. Sok amat. Padahal mah ada di mana? Dimakan. Bahkan sampai yang mubazir mah sampai buang. Padahal kalau kita aneh bin ajaibnya adalah kita kan sehari makan 3 kali ya. Bener gak nih? Kita sehari makan 3. Pas puasa kan makan 2 kali. Harusnya ada rezeki 1 hari disimpan. Buat apa? Buat bayar fitrah. Lah ini kenapa pada saat bulan Ramadan malah pengeluarannya 3 kali lipat? Nah, berarti kita puasanya, nanti ada kelas-kelasnya. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawas bil khawas. Nanti kita bahas kalau nanti ada kesempatan. Ya. Syarat wajib untuk menjalankan puasa nih, ada syaratnya Pak. Coba Bapak kira-kira introspeksi diri, kira-kira masuk gak Bapak dalam syaratnya? Yang pertama adalah punya keyakinan Islam. Jadi dia punya keyakinan beragama Islam, karena puasa ada dalam pada rukun Islam. Jadi orang yang ngaku berislam itu sudah harus mesti wajib puasa. Ya. Yang kedua telah melalui masa balik. Apa itu masa balik Pak Ustadz? Masa dimana kalau laki-laki sudah min khurujil mani, sudah mimpi jima. Kalau perempuan sudah minal haidi, keluarnya darah haid. Kalau enggak itu semua umurnya sudah lebih daripada 15 tahun. Kira-kira udah pada 15 tahun semua, ini udah kakak semua. Wajib puasa. Dan hebatnya puasa siri, ibadah siri. Gak ada yang tahu puasa cuma kita sama Gusti Allah.
bapak di rumah nggak puasa tiba-tiba keluar rumah lemes, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, Pak Iwan dari masjid pas zuhur lupa di rumah ibu masak pecel, lapar banget makan sepiring, udah kenyang, tegur sama ibu, Pak, bapak kan puasa, lupa. Alhamdulillah. Kalau beneran lupa puasanya diterusin. Kalau beneran lupa ini Bapak Ibu jangan mulai lupa terus. Kalau nggak lupa terusin makannya. Ya, itu. Yang pertama beragama Islam, yang kedua telah melalui masa balik. Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah tahu tai kotok sama coklat pasti beda. Coba anak kecil begini udah tahu tai tahu ini sama coklat tahu? Enggak tahu. Ini belum wajib puasa. Belum wajib. Coba saya tanya Pak Eko, mana Pak Eko? Masuk Pak Eko. Yang ketiga, mempunyai akal. Bu punya akal nggak Bu? Jadi kalau nggak mau puasa syaratnya harus gila. Beneran, orang gila tidak wajib puasa. Jadi kalau misalkan bapak nggak puasa, berarti bapak gila. Setuju ya Bu? Bapak nggak puasa berarti bapak gila. Allahu Akbar. Ya, jadi syarat yang pertama beragama Islam, syarat kedua adalah balik, syarat ketiga mempunyai akal. Orangnya waras, ngerti, ya, paham. Ya, yang keempat sehat jasmani dan rohani, nggak sakit. Kalau orang sakit, oleh Pak nggak puasa Pak, ya. Ini mintanya adalah sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Itu wajib puasa. Ya. Yang kelima, bukan seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ya, Bapak bukan sedang dalam berpergian. Ustaz, saya bulan Ramadan ada rencana saya ke Los Angeles. Nah, itu boleh nggak puasa? Tapi sekarang kalau ke Los Angeles itu nggak seperti kita naik mobil capeknya, kan naik pesawat sekarang, ya, itu mau puasa baik. Mau itu cuma pulang kampung kemana? Ke Batam, Pak Ustaz, naik pesawat, boleh nggak puasa baik? Kalau di pesawat mah adem banget sih, ya, dia puasa. Ya, minimal itu 80 km perjalanan jauhnya. Kalau di mazhab Syafi'i kurang lebih 80 km. Jalan naik mobil. Ya coba aja kalau mau naik mobil. Ya. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Perempuan kalau lagi haid, ya, Pak Ustaz, tiba-tiba saya ikut puasa hari pertama. Saya nggak tahu kalau saya haid, tiba-tiba pas mau maghrib, ya, saya baru tahu saya haid Pak Ustadz. Tahunya pas kapan? Kalau tahunya sebelum datangnya maghrib, berarti puasanya batal. Tapi kalau tahunya sesudah maghrib, maka puasanya sah. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan orang haid nggak wajib puasa karena dirinya lagi kotor, ya. Suci dari haid dan nifas, apalagi yang melahirkan, maka orang yang haid dan nifas itu kalau dia nggak puasa dia bayar fidyah, ya, bayar fidyah nanti dilanjutkan. Yang ketujuh, mampu dan kuat melaksanakan ibadah puasa. Orang tua, ya, umurnya udah 76, Pak Ustadz udah pikun, lupa Pak Ustadz. Tadi mau masuk kamar mandi, ditanya udah mandi belum, dia bilang udah, padahal belum mandi. Itu nggak wajib puasa. Tapi kita anaknya kudu ngingetin, dibayarin fidyahnya, dikasih tahu, oh bapak nggak puasanya 29 hari, satu harinya alhamdulillah ikut puasa, 29 harinya kita anaknya bayarin fidyah. Ada pertanyaan? Itu bayarnya berapa? Kalau pakai uang itu? Sesuai nasi yang dimakan yang di rumah.
Ya, kalau nasi yang dimakan yang di rumah sleternya 10.000, sekarang orang sehari makan berapa kali? 3 kali. Jadi itu kalau makan 3 sekali makan, misal contoh 15.000, berarti 3 kali makan 45.000. Kalau dikali 30 hari hitung benefit. Hitung. Ya. Sesuai nasi yang dimakan ya. Pak Ustadz makan nasinya yang 35.000, cakep. Tinggal digis makan nasi yang 35.000. Alhamdulillah. Kali ada. Siapa tahu di sini ada sultan kan kita nggak tahu. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Jam 12. Sampai jam 12. Subhanallah, ini malam minggu. Yang selanjutnya adalah rukun puasa. Nih kalau rukunnya harus terpenuhi. Kalau tadi syaratnya, sekarang rukunnya. Yang pertama nih niat. Coba masih pada ingat nggak? Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya Ramadannya. Ya, Ada yang bilang itu Ramadani, ada yang bilang Ramadana. Kalau dijawabnya nah, maka dibacanya jamak berjamaah. Kalau ni sendirian, paham tuh? Cerdas nih. Ulang ya, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati fardu lillahi ta'ala. Wajib dibaca sebelum puasa, minimal ba'da isya atau qobla subuh. Nggak boleh dibaca setelah habis sholat subuh. Maka ketika sholat tarawih pasti baca bareng-bareng kan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama godin adai bla bla bla. Ya, itu wajib dibaca. Pak Ustadz, saya tiba-tiba lupa. Ya, tiba-tiba lupa. Ingat-ingatnya pada saat siang. Saya mau ikut sahur Pak Ustadz, cuma lupa baca niat. Itu gimana Pak Ustadz? Bapak tetap nggak sah puasa. Tapi kalau urusan diterima saya nggak tahu. Tapi rukun puasa yang pertama adalah niat. Ya, jadi mengucapkan niat itu adalah wajib. Yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan minum, bersetubuh, ya berjima nggak boleh. Bu, jangan pancing bapak di rumah ketika libur pakai pakaian you can see my cats. Ya beneran, orang kalau puasa sahabatnya gede. Ya beneran. Ya pak, luar biasa. Nggak boleh. Ibu pakai daster yang agak panjang 5 meter. Bercanda. Maksudnya tertutup ya. Pak Ustadz boleh nggak berhubungan ketika puasa? Nggak boleh kecuali habis buka. Ya tiba-tiba sudah ketahan banget Pak Ustadz, habis tiba-tiba habis buka kita begitu. Adab tetap yang paling utama, batalin dulu puasanya. Yang kedua sholat maghrib, batalin bentaran doang. Minum yang manis-manis ya, teh manis segelas udah sholat ya. Jangan buka terus diturutin nafsu nggak ada habisnya, tiba-tiba kenyang sholatnya jadi ya. Puasa itu menahan ya pak. Sampai ada hadis nih yang sering banget kita dengar nih. Ketika puasa katanya setan-setan itu dibelenggu ya. Surga dibuka pintunya lebar-lebar, neraka pintunya ditutup. Pernah dengar ya? Pernah ya? Itu maksudnya bukan setannya ditangkepin sama malaikat, bukan. Tenang, Ramadan nggak ada setan, bohong.
Justru pas Ramadan setannya pada berani banget sih. Daripada ngoncong-ngoncong banget. Apalagi di pasar itu orang makan, romannya kagak ada adab. Masya Allah, udah kayak bukan puasa. Artinya setan itu dibelenggu, maksudnya bukan setannya ditangkap, bukan. Yang ngebelenggu hawa nafsu itu adalah iman kita. Iman kita ngebelenggu godaan hawa nafsu setan supaya kita jangan ikut-ikut. Gitu maksudnya. Bukan setannya dibelenggu, tiba-tiba setan ditangkepin sama malaikat, bukan. Tapi iman kita membelenggu hawa nafsu kita supaya jangan diikuti. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Rumahnya pintar-pintar banget ya, saya sama mati. Kita ngaji cerdas banget gitu ya. Subhanallah. Ya. Bingung mau nanya, belum kepikiran. Nih saya lengkapin sama yang tadi. Jadi puasa terbagi 3 Pak. Ada puasa awam. Apa tuh puasa awam Pak Ustaz? Puasa orang kebanyakan. Puasanya bagaimana Pak Ustaz? Puasanya cuma menahan lapar, nahan haus, puasa beneran, tapi mulutnya nggak puas. Mulutnya masih ngomongin orang, pikirannya masih suujon sama orang, tangannya masih suka gaplokin anak, gitu loh. Jadi yang puasa cuman nahan ngomong. Padahal puasa yang sebenarnya bukan shaumul awam, puasa yang kedua apa? Puasa khusus. Puasanya siapa Pak Ustaz? Puasanya ulama-ulama kita. Bukan hanya puasa nahan lapar dan haus, yang dipuasain seluruh anggota badannya puasa. Coba Pak, testing nih, mulai besok puasanya naik tingkatan. Romannya kita tiap banget datang bulan Ramadan gitu-gitu baik gitu. Romannya nggak ada yang berubah gitu. Ya coba besok nih, puasa besok 1 hari Ramadan, 1 hari yang pertama, coba jangan pernah nyakitin orang, atau enggak jangan pernah punya pikiran buruk sama minimal sama keluarga dulu dah. Jangan sujud ibu, jangan sujud sama laki, ya minimal itu dah, minimal. Ada lagi? Yang pertama adalah puasa shaumul awam, puasa yang hanya menahan lapar dan haus, tapi anggota tubuhnya nggak puasa, kemaluannya nggak kemaluannya masih suka naik turun, itu mau puasa awam. Ya. Puasa yang kedua adalah puasa shaumul khawas, puasanya ulama-ulama kita, dia puasa matanya puasa, hatinya puasa, ya, tangannya puasa. Tangan ini jangan sampai ngambil hak orang. Kaki ini kalau bisa jalannya kalau libur ke masjid beda, jangan sampai belok-belok. Dan minimal dari itu dah kita coba. Ada puasa yang tingkatan yang ketiga, shaumul khawas fil khawas, puasanya para nabi yang bukan hanya nahan lapar dan haus, hatinya puasa. Oh berat Pak, hatinya ikut puasa, pikirannya puasa, zahir wa batin puasa. Bahkan bukan hanya puasa, dia zikir Pak, di setiap detakan jantungnya itu. Nabi, para aulia itu zikir menyebut asma Allah. Karena orang yang melakukan ibadah puasa, pahala sunnah menjadi pahala wajib. Pahala wajib dikali 10 kali lipat. Jadi kalau Bapak sholat sunnah itu pahalanya sholat wajib. Bapak zikir nyebut asma Allah, istighfar aja sekali, dikalinya 100. Jadi kesempatan buat nyari amal, diskon besar-besaran Pak, itu di bulan Ramadan. Jangan pernah pelit, sodakoh
ya punya uang, alhamdulillah ngasih buka puasa bersama. Kita ngadain nggak nih Pak? Oh, di masjid ya? Ini pengajian kita. Saya sih pengennya walaupun Ramadan pengajian kita jalan terus, pengen ya. Kurang sebulan sekali gue pakai libur. Oh, mau dong pinter kok. Waktunya repot. Lalu habis tarawih. Langsung ngaji be udah. Kalau perlu kita buka puasa bersama langsung. Kalau bisa sholat tarawih di sini sekalian. Bikin gengnya Pak Ustadz. Ada yang pertanyaan? Pinter. Sunnah yang berpuasa pertama sahur. Pak, sahur itu sunnah ya, ingat ya. Jadi kalau nggak sahur bapak puasa nggak apa-apa, gitu loh. Tapi nggak dapat pahala sunnah. Ya, Pak Ustadz saya nggak. Lucu bocah siapa ya? Benar-benar gue. Ya. Neng. Siapa namanya? Kalau lewat itu permisi bocah sekarang ya. Romanya ada takut-takutnya Pak Ustadz. Lebih takutan sama begini. Beneran adab Bu, ini pelajaran kita Bu. Anak kita itu udah lupa adab orang dulu. Bapak kalau pulang kampung ke Jawa Pak, orang dulu tuh kalau mau ketemu sepuh sama guru itu sampai nunduk-nunduk. Saking takdim. Anak kita romanya selalu nungguin Pak, karena nggak diajarin. Nah ini PR kita. Nggak boleh. Ya, sunnah berpuasa yang pertama sahur, yang kedua segera berbuka pada waktu buka puasa. Jadi nggak boleh menunda-nunda pada saat berbuka. Kalau udah dengar ajan langsung buka. Bos, kamu masih kuat Pak Ustadz, jangan sombong ya. Pak Ustadz kalau biasa puasa 4 tahun nggak buka-buka. Ya. Yang ketiga membaca doa buka puasa nih. Jangan sampai bocah ada yang ngajarin niat baca buka puasa cuman baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada bahaya. Coba baca niat buka puasa Bismillahirrahmanirrahim. Udah Pak Ustaz. Begitu doang. Padahal ada terusannya. Ada Pak sekarang Pak. Ya, yang cuma ngajarin Bismillahirrahmanirrahim cukup. Romannya enteng bener kita romannya. Tuh. Jadi membaca doa berbuka juga sunnah. Yang keempat berbuka dengan yang manis-manis. Tuh, Pak Eko manis. Ya. Artinya apa? Teh manis, kurma. Ya, yang manis-manis dah. Ya. Itu sunnah. Yang kelima memberi makan pada orang yang berbuka. Tuh, ada tetangga kita tahu kondisinya nggak punya. Ya. Pak Ustadz saya ada rezeki lebih nih, kebetulan masak kolaknya 1 panci ya. Ini kesempatan Bu, kalau pada saat Ramadan masaknya dilebihin supaya bisa berbagi. Siapa tahu puasa kita mah nggak bener, puasa tetangga kita musuh. Pas kita ngasih berbuka buat tetangga kita yang puasa, pahala orang yang kita kasih buat berbuka puasa itu sama. Jadi kalau kita ngasih orang yang berbuka, pahala puasanya orang itu sama juga dengan apa yang kita kasih. Tuh, ya. Jadi itu juga sunnah. Memberi makan orang yang berbuka juga sunnah. Yang keenam memperbanyak ibadah dan berderma. Ya, jadi banyak sunnah-sunnah yang lainnya ya. Yang makruh, nggak boleh renang, berbekam, nggak boleh. Ya, renang kenapa Pak Ustadz nggak boleh? Khawatir pada saat nyemplung ada air yang masuk. Ya kalau mau ditutup semua silakan. Ya, hidungnya dimasukin nyemplung gitu. Ya. Ya. Ya, makruh. Yang kedua mengulum sesuatu di dalam mulut, khawatir, takutnya. Makanya ketika berwudu itu kumur-kumurnya nggak lama Pak, enggak, cukup berkumur biasa dan dikeluarkan, jangan lama-lama, khawatir ya. Nah, makruh yang selanjutnya ketika mau masak nih ibu-ibu, Bu,
nyicipin mah boleh, nyicipin. Ya nyicipin kalau lagi masak tiba-tiba takut kurang asin dan kurang enak. Kalau udah masak mah nggak perlu sih, bikin segini udah biasa, udah pasti paham. Tapi kalau yang masih pengantin baru kan kira-kira kasinan kayak gitu ya. Itu dicicipin, dicicipinnya itu di lidahnya saja Bu. Jangan ditempelin di langit-langit atas, apalagi bercampur dengan ludah dan itu ketelan, nggak boleh. Kalau sudah ditempelin maka dikumur, yang penting tahu rasanya asin atau rasanya kurang asin ketahuan di lidah kita. Jangan sampai tercampur sama air liur yang khawatirnya tertelan. Ya, yang kelima gosok gigi. Nah itu juga khawatir tuh. Kalau mau gosok gigi, mau tidur sama habis sahur, ya jadi siangnya udah nggak gosok gigi lagi. Pak Ustadz boleh, cuman makruh. Kalau makruh dibenci. Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Cukup ya? Baru jam 11:50. baru jam 9:10 percaya bel. Ya, ada pertanyaan? Bu, ada nanya Bu. Ya, gimana? Silakan. Kalau kan saya yang nanya deh. Saya mau nanya sama ibu-ibu nih. Gimana Bu? Hai. What's your name? Ya. Itu pakai itu Pak. Oh nggak nyampe ya? Kenapa? Oh gini, oke, niat itu bagusnya sebenarnya di dalam hati juga boleh, tapi bagusnya itu diucapkan, diikrarkan. Jadi nawaitu sauma ghadin an ada. Jadi gini, sama kayak kita sholat yang benar itu kan sebenarnya niat itu begini. Ketika kita menyebut Allahu Akbar dalam sholat, itu sebenarnya bukan hanya bibirnya ngomong Allahu Akbar, tapi di dalam hati bilang Allah Maha Besar. Tangan kita nyerah, bekerja, bentuk fisiknya adalah nyerah. Cuman Allah yang paling gede. Jadi kita nyerah nih posisinya. Ketika kita niat berpuasa, posisinya bagaimana Pak Ustadz? Kita kan pengen niat puasa, maka pasang sikap terbaik kita mau niat puasa. Niatnya bagaimana Pak Ustadz? Saya kayak ikut sholat tarawih, pulang kerja, pulangnya malam. Tiba-tiba saya baru ingat Pak Ustadz, habis sahur saya baca niat, gak apa-apa. Makanya kenapa disunahkan bersahur, supaya kita juga punya kesempatan niat puasa. Tapi kalau seandainya niatnya itu pengen tiba-tiba lupa, udah sampai zuhur baru kira-kira niat apa enggak ya? Makanya niat itu harus diyakinkan di dalam hati, gak boleh ragu-ragu. Kalau niat, karena ini puasanya adalah puasa wajib. Kalau puasa wajib harus niat. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa Pak. Kalau puasa sunnah nih, Bapak nggak makan apa-apa, tiba-tiba siang baru ingat nih, baru mau niat puasa Senin Kemis, dibaca niatnya siang, nggak apa-apa kalau puasa sunnah. Yang penting belum makan apa-apa. Tapi kalau puasa wajib harus dibaca niat itu minimal sebelum sahur atau sebelum subuh ajan subuh. Dan yang dimaksud dengan apa? Kalau habis imsak itu bukan berhenti makan, bukan ya?
Kita kan ribut nih, tiba-tiba mau ajan imsak, waktu imsak telah tiba, tiba-tiba kita nggak makan. Imsak itu sebagai tanda kita berhenti ngerem makan sambil menunggu ajan subuh. Masih boleh makan Pak Ustadz, tapi warning gitu loh. Takutnya kebablasan kalau nggak dikasih tahu imsak. Imsak itu bukan batasan puasa. Batasan puasa itu adalah setelah sholat subuh. Ya. Jadi kalau imsak masih dengar imsak boleh. Ada lagi? Jelas ya ya? Kalau enggak kita bisa lanjutkan gimana? Ya. Puasanya, kalau puasanya diterusin aja Kak. Sayang, masalah diterima kan urusan Gusti Allah. Cuman puasanya hukumnya tidak terpenuhi gitu loh. Iya, udah Bismillah aja untuk membuatkan sari Allah mau tahu. Ada lagi? Bu, udah Bu. Ini ngantuk apa lama? Ngantuk ya? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Cukup ya? Cukup sudah ya? Oke, saya minta sebelum ditutup kita baca sholawat. Karena kemarin saya udah janji baca sholawat tiba. Ini kita baca sholawat aja. Yang mudah-mudahan fadilah sholawat jabat bayinya Sohibul Bait Allah jadikan anak yang soleh kalau laki-laki, kalau perempuan anak yang soleh. Pengennya laki-laki atau perempuan? Beneran kalau mau perempuan saya kasih amalannya wiridin hari ini. Kalau pengen laki-laki juga diamalin. Pengennya perempuan? Tulis. Hannah waladat Maryam, tulis. Pakai bahasa Indonesia aja. Hannah waladat Maryam. Maryam waladat Isya. Ukhruj ya ayyuhal maulud. Maulud biqudratil malikil ma'bud. Biqudratil malikil ma'bud. Ma'bud pakai ain. Ya. Dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saya ulang ya. Hannah waladat Maryam. Maryam waladat Isya. Ukhruj ya ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi abang makan dagingnya dikurangin. Saya mengingetin banyak karena ada sifat hewani di daging, dan sifat hewani itu cenderung itu laki-laki gitu. Jadi mulai sekarang makannya sayuran sama buah, karena ente yang bagian ngisi masalahnya. Paham nggak? Itu pikirannya. Anak saya yang ketiga namanya Arumi, saya dawamin itu dicikirin sebelum habis sholat dibaca sesuai tanggal lahir ente sama istri ente. Istri ente tanggal 15, ente tanggal 2, jadi 17, baca 17 kali habis sholat. Pada saat mau berhubungan sama istri baca sekali aja gitu. Ya insya Allah ya, insya Allah. Alhamdulillah ya, kita baca sholawat dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bareng-bareng Allah ya Nabi Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
al-badru alaina fantabat minhul nur misla husni bara'aina qattu ya wajah sururi Allah ya Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddad Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban wahdina najah sabili, marhaban marhaban kaibi nur satwa nur marhaban 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 ya nurul aini, marhaban 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 ya Husaini, marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi tasha asraqar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kullahin ya tajana sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita berdoa kepada Allah, kita pasang sigar terbaik kita minta sama Allah mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Kalau mau dipikir berapa banyak saudara kita, tetangga kita yang Ramadan kemarin kumpul, Ramadan hari ini tidak pernah ada. Mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kita untuk senantiasa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di bulan suci Ramadan, dan bulan di mana bulan yang sangat agung. Allah melipat gandakan semua kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan ini. Ya, saya
puasa, tengokin orang tua dulu, tengokin bapak ibu kita, lihat dapurnya udah diisi beras belum. Jangan sampai kita mah di sini punya beras, orang tua kita nggak punya beras. Saya titip pesan nih kepada seluruh yang hadir di sini, sebelum nanti besok puasa karena udah punya keluarga sendiri, tengokin orang tua kita, lihat dapurnya. Jangan cuma ditelepon, mak sehat mak, pasti bilangnya sehat padahal lagi sakit. Mak punya uang mak, pasti bilangnya punya, karena orang tua mak nggak bakal minta sama anaknya, tinggal kita anaknya yang ngerti. Ya, saya titip pesan. Habis itu baru kita penuhi kebutuhan